Shalom, salam kemenangan. Kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi ini. Umat berkemenangan yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam saat teduh yang terus kembali saya ingatkan untuk membawa kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Saudara, kita mau naikkan satu pujian praise untuk membawa kita dalam sukacita menanti Yesus datang kembali. Haleluya. Katakan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Betapa senang hatiku, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Tuhan, pujian ini adalah ekspresi kami bahwa hati kami menanti-nantikan Tuhan. Bahwa kami sangat rindu akan Engkau Tuhan, untuk Engkau datang dan kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi lepas pagi, hari lepas hari, kami terus mau menanti-nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam perenungan kami pada pagi ini. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami, terus menguatkan kami, terus memampukan kami Tuhan untuk mengejawantahkan setiap firman, untuk melakukan setiap firman dalam hidup nyata kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang berkemenangan, umat Tuhan yang terus ada dalam kemenangan dalam Tuhan. Kita ada dalam bulan Oktober, di mana tema kita di bulan Oktober adalah bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kita ada di bulan Oktober. Kita tahu bahwa bulan yang lalu, bulan September, kita masuk dalam tema-tema di mana kita berkata bahwa siap untuk dimurnikan. Dimurnikan dalam iman kepada Kristus. Saudara, kita bersyukur bahwa gembala-gembala memberikan satu tema yang terus berkesinambungan. Kenapa saya katakan berkesinambungan? Karena untuk menanti-nantikan Tuhan. Untuk menanti-nanti kedatangan Kristus. Untuk siap menanti kedatangannya kedua kali. Kita harus terus dimurnikan. Kita harus terus dimurnikan di dalam iman. Kita mau baca dalam satu nats firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya baca untuk saudara untuk perenungan kita pagi ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang kekasih, perenungan kita pagi ini saya kasih tema menanti dengan bersaksi. Kalau saudara dan saya baca di ayat sebelumnya, ayat 8, itu
ayatnya berkata bahwa barang siapa menerima roh, dia akan bersaksi, dia punya kuasa, dan lain sebagainya. Tema September saya ingatkan lagi bahwa kita dimurnikan. Tatkala kita dimurnikan, kita siap untuk terus bersaksi, terus menyatakan Kristus, terus menyatakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat hidup kita pribadi. Di nats ini dikatakan bahwa ketika orang-orang Galilea itu menatap ke langit, poin apa yang saya mau ajak kita dalam perenungan ini? Yang pertama, menatap ke langit bisa juga kita artikan bahwa mereka melihat Yesus yang mereka puja, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai rabi mereka terangkat dan mereka kagum, dan tentunya mereka merasa bahwa kehilangan, ditinggalkan. Ada perasaan mungkin, wah, dia meninggalkan kami, dia meninggalkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa berarti juga bahwa apakah aku bisa bersama-sama lagi dengan dia, Yesus guruku. Oleh sebab itu tatkala malaikat itu berkata bahwa dengan cara yang sama ada suatu pengharapan, ada satu titik di mana mereka memiliki satu pengharapan di depan bahwa Yesus kelak akan datang kembali. Mereka berharap menanti bukan dengan diam tentunya. Mereka diharapkan menanti seperti di ayat 8 tatkala mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh yang menguatkan, menghibur, menolong, menuntun kita semua untuk menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Oleh sebab itu menanti nggak hanya diam, menanti dengan aktif, menanti Kristus dengan menyaksikan Kristus, supaya makin banyak orang yang dimenangkan, makin banyak orang yang diselamatkan, dan kita bisa bersama-sama masuk dalam kemuliaan tatkala Yesus datang kembali. Saudara, malaikat menubuatkan di ayat ini. Untuk apa? Untuk Yesus yang naik ke surga, yang disaksikan oleh orang banyak itu. Dia akan datang kembali. Untuk apa? Ya, kita banyak dengar di Victorious Devotion juga di bulan Oktober bahwa apa maksud kedatangan Kristus kali yang kedua? Bukan lagi hanya sebagai penyelamat, tetapi dia datang sebagai hakim. Dia datang sebagai raja yang memerintah. Dia datang sebagai hakim yang menyatakan kedaulatannya dan keadilannya yang luar biasa. Apa yang dikatakan malaikat ini, yang dikatakan tadi ada dua malaikat yang berjubah putih. Mereka berkata bahwa kelak Yesus akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Menyatakan apa? Ingin menyatakan bahwa ada pengharapan bagi kalian semua yang percaya kepadanya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu pujian kita tadi berkata bahwa kapan Yesus kembali. Ada ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin punya pikiran-pikiran yang overthinking bahwa bagaimana nanti Yesus datang kembali, saya belum siap, saya belum mampu. Waktu Yesus datang kembali, dia mendatangkan penghukuman, dia mendatangkan celaka, dia mendatangkan kesulitan besar, kesusahan yang besar, penderitaan yang tiada akan berhenti. Tetapi syukur kepada Allah bahwa apa? Bahwa kita terus ada dalam pemurnian iman, kita terus ada di dalam proses yang mendewasakan, kita terus ada di dalam proses yang menguatkan kita, dimurnikan, bahkan lebih berharga katanya dari emas perak. Oleh sebab itu bersyukur kepada Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, dan untuk Roh-Nya yang kudus yang menguatkan saudara dan saya ada dalam satu komunitas Victory, umat yang berkemenangan, yang terus dibawa, dituntun. Ya, hari lepas hari, bulan lepas bulan. Ada wadah yang begitu luar biasa yang
Para gembala siapkan di Victory untuk apa? Untuk saudara masuk dalam pemurnian. Saudara masuk ke dalam pemurnian dengan understanding yang luar biasa. Mengerti bagaimana takut akan Allah. Mengerti kedaulatannya Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan. Saudara lewati, coba. Kalau saudara ikuti setiap Victorious Devotion yang ada. Saudara mulai ya Agustus, saudara dimerdekakan. Untuk memerdekakan, saudara dimerdekakan bukan untuk egoisme, saudara dimerdekakan untuk memerdekakan yang lain. Masuk September, saudara menjadi siap untuk apa? Mengalami pemurnian iman di dalam Kristus. Penderitaan-penderitaan yang saudara alami itu menjadi suatu proses di mana saudara ngerti bahwa Tuhan punya maksud supaya saudara dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. September berlalu, Oktober kita jalani, kita masuki Oktober, dan tema di Oktober luar biasa. Kita bersiap-siap menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Dengan apa? Dengan modal September. Modal yang kita sudah belajar untuk dimurnikan, siap untuk dimurnikan dalam iman. Sehingga memasuki tahap-tahap menanti-nanti Tuhan, kita nggak lagi takut, tapi kita beriman. Seperti kata malaikat yang sudah menubuatkan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita memiliki pengharapan. Kita yakin dan percaya bahwa kita siap dan terus mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan orang-orang yang masih terbelenggu untuk dimerdekakan. Dengan apa kita menanti-nanti kedatangan Tuhan? Bukan dengan berdiam, dengan bersaksi. Bersaksi apa? Ceritain kebaikan Tuhan dalam hidup hari-hari. Dalam pertolongan anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Sekarang hari lepas hari begitu banyak kejahatan. Kita lihat perundungan, kita lihat penganiayaan ya di media sosial begitu luar biasa. Saudara siap menanti Yesus datang kembali. Di tengah dunia yang makin porak-poranda, di tengah-tengah moralitas yang makin terus menurun. Tapi kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berkemenangan, anak-anak mudanya Tuhan, anak-anak remajanya Tuhan. Harus punya warna, harus punya iman yang kuat, harus punya pengaruh, influence yang besar untuk teman-teman di sekeliling kita. Supaya apa? Kita bawa pengaruh, ya kurangi, sampai apa? Sampai murni di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu, menanti Tuhan bukan dengan diam, menanti Kristus dengan bersaksi. Kenapa? Karena kita dengar kata malaikat, dia datang kali yang kedua dengan cara yang sama. Dan dengan itu kita bersaksi. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang menguatkan kami di mana ada nubuatan, ada janji Tuhan yang akan menuju pada progresif penggenapannya. Untuk apa? Untuk Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kami orang percaya, dan kami percaya untuk mengisi itu semua. Kami siap menanti dengan bersaksi. Kami siap menanti dengan menceritakan Tuhan lewat pertolongan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Kami terima dan kuat dan siap menjalaninya, bersaksi, menjadikan sekalian bangsa muridnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan, khususnya umat GBI Victory, umat berkemenangan. Tidak takut, tapi siap dan menanti Tuhan datang kembali. Dengan mengisinya, dengan bersaksi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayo isi kegiatan kita, isi hari-hari kita di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk menanti-nanti Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya dengan menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Salam berkemenangan. Jumpa lagi dalam Victorious Devotion selanjutnya. Haleluya.